Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ermelinda Cynthia Anin dengan NPM 33230051 dari kelas 1B. Saya akan membahas ulang soal ujian yang Ibu berikan. Nomor 1, langsung saja ke jawaban. Perkembangan sains di dunia melibatkan beberapa tahapan utama. Pertama, era kuno melihat kontribusi dari peradaban seperti Mesir kuno dan Yunani kuno dalam bidang matematika dan filsafat alam. Kemudian, Renaissansi membawa revitalisasi keilmuan di Eropa pada abad ke-14 hingga ke-17. Revolusi ilmiah abad ke-17 menandai pergeseran paradigma menuju metode ilmiah eksperimental. Pada abad ke-19 menyaksikan perkembangan teori evolusi dan revolusi industri. Nomor 2, poin yang pertama, pembelajaran berbasis proyek ilmiah yang melibatkan penelitian dan aplikasi konsep sains dalam situasi nyata. Poin yang kedua, pembelajaran kooperatif, kolaborasi antar siswa dalam pemecahan masalah sains untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Poin yang ketiga, pembelajaran inquiry, siswa diajak bertanya, menyelidiki dan menemukan konsep sains melalui eksperimen dan penelitian. Nomor 3, evaluasi terhadap skor PISA dan TIMSS tersebut bisa memberikan wawasan tentang kualitas pendidikan dan memberikan dasar untuk perbaikan sistem pendidikan. Skor yang meningkat dapat menunjukkan peningkatan dalam kualitas pendidikan, sementara skor yang stagnan atau menurun mungkin menunjukkan tantangan yang perlu diatasi. Nomor 4, poin yang pertama, identifikasi tantangan. Skor PISA dan TIMSS dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dalam sistem pendidikan Indonesia. Poin yang kedua, perbandingan internasional. Skor ini memungkinkan Indonesia membandingkan kinerja siswa secara internasional. Poin yang ketiga, pembentukan kebijakan. Hasil PISA dan TIMSS dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi dan kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Nomor 5, episode yang pertama, 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pada episode pertama ada 4 pokok program Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang episode kedua, Kampus Merdeka. Poin dari Kampus Merdeka, yang pertama, pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Episode ketiga, penyaluran dan penggunaan dana BOS. Poin yang pertama, penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah. Yang kedua, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah. Yang ketiga, nilai satuan BOS meningkat. Yang keempat, pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Episode keempat, program organisasi penggerak. Ada 2 pokok kebijakan. Yang pertama, mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak. Yang kedua, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dan program. Episode 5, guru penggerak. Ada dua poin. Yang pertama, berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui guru. Yang kedua, arah program ini berfokus pada pedagogi. Episode ke-6, transformasi dana pemerintahan untuk perguruan tinggi. Poin yang pertama, insentif berdasarkan capaian IKU atau untuk PTN. Yang kedua, matching fund untuk kerjasama dengan mitra. Episode yang ke-7, program sekolah penggerak. Poin yang pertama, program sekolah. Yang kedua, sasaran sekolah. Episode ke-8, sekolah menengah kejujuran pusat unggulan. Poin yang pertama, lulusan SMK diproyeksikan. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja. Episode ke-9, tip kuliah merdeka. Yang pertama, tip kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas.
Yang kedua, KIT Kuliah Merdeka tidak hanya memberikan biaya kuliah. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP A. Proses seleksi menjadi sederhana. Episode 11, Kampus Merdeka Vokasi. Yang pertama, fokus utama. Yang kedua, dukungan transformasi. Yang ketiga, dana pendanaan kampus vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama. SIPLA A. Sekolah aman berbelanja. Yang B, penyedia nyaman berjualan. Episode 13, Merdeka Berbudaya dan Kanal Indonesia. Yang pertama, Kanal Indonesia bermitra dengan masyarakat serta pelaku dan komunitas seni budaya. Yang B, berpartisipasi masyarakat. Episode 14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Yang pertama, Permen PPKS. Yang B, substansi Permen PPKS. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengajar. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, berkarya. Episode 16, akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Yang pertama, nilai kesatuan biaya BOP PAUD. Yang kedua, penyaluran BOP PAUD. Episode 17, revitalisasi bahasa daerah. Pertama, 38 bahasa daerah yang berasal dari 12 provinsi. Yang kedua, komunitas atau pegiat dengan melibatkan keluarga, para maestro, dan pegiat perlindungan bahasa. Episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia. Poin yang pertama, dana pokok. Yang kedua, hasil pengelolaan. Episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Yang pertama, isi rapor pendidikan. Yang kedua, perbedaan evaluasi. Episode 20, praktisi mengajar. Yang pertama, praktisi mengajar bersama dosen. Yang kedua, honor praktisi. Episode 21, dana abadi perguruan tinggi. Yang pertama, pendanaan pendidikan tinggi. Yang kedua, guna meningkatkan pendanaan. Episode ke-22, transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes. Yang ketiga, seleksi nasional seleksi secara mandiri. Episode 23, buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Yang pertama, buku digital Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Yang kedua, buku non-teks Pusat Perbukuan. Episode 24, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Hal ini dilakukan karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Episode 25, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, diluncurkan pada 8 Agustus 2023. Episode ini berfokus pada upaya pencegahan dan penanggalan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Episode 26, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi, merupakan kebijakan terbaru dalam rangkaian program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Nomor 6, beberapa kelebihan kurikulum Merdeka. Yang pertama, relevansi konten. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Keempat, kemajuan teknologi. Kelemahan kurikulum Merdeka. Yang pertama, implementasi yang tidak konsisten. Yang kedua, resisten dari pihak terlibat. Yang ketiga, evaluasi yang kurang efektif. Soal nomor 7, setuju karena dengan perkembangan kurikulum baru dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan membangun keterampilan yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih.